Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang pembacaan jangka sorong dengan berbagai ketelitian. Oke, coba kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, itu ada jenis pembacaan jangka sorong dengan ketelitian 1/20 mm atau 0,05 mm. Jadi, nanti perbedaannya itu ada pada skalanya. Coba kita perhatikan di sini dulu. Untuk yang ketelitian 1/20 mm atau 0,05 mm, di sini ada angka 0. Kemudian dia ada 4 garis kecil, lalu ada angka yang agak panjang, lalu ada 4 lagi garis kecil, ada angka panjang 1. Kemudian untuk itu kan skala utamanya. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian skala nonius itu di sini 0, lalu ada angka tengah, kemudian ada 1, angka tengah lagi, 2, dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu adalah untuk yang jangka sorong dengan ketelitian 1/20 mm. Nah, dari situ kita bisa menghitung nilai skala terkecil atau NST atau ketelitian pengukuran dengan rumus nilai skala terkecil dari skala utama per jumlah skala nonius. Nah, untuk yang bentuk jangka sorongnya seperti ini, nilai skala terkecilnya itu 0,1 cm. Dilihat dari mana? Dilihat dari sini. Jadi untuk yang atas ini kan 0. Kemudian garis berikutnya berarti 0,1, berikutnya 0,2 sampai di ujung itu 1. Makanya dia skala terkecil dari skala utamanya itu 0,1. Kemudian kita bagi dengan jumlah skala noniusnya. Untuk jumlah skala noniusnya 20. Sehingga nanti NST didapatkan 0,005 cm atau 0,05 mm. Oke, jadi yang perlu kalian ingat adalah bentukan skala pada jangka sorong dengan ketelitian 1/20 mm atau 0,05 mm. Nah, sekarang kita cek dulu. Dari situ, kita bisa menghitung ketidakpastian pengukuran atau delta X dengan rumus setengah NST. NST-nya tadi sudah kita hitung yaitu 0,005 cm. Jadi kita masukkan, maka didapatkan delta X atau ketidakpastian pengukuran sebesar 0,0025 cm. Nah, ini ada contohnya. Di sini skala utama, ingat skala utama itu dibaca dari skala nonius itu terletak di bagian mana. Nah, di sini ada tandanya merah, berarti kan di situ 1,1 sebelahnya 1,2. Sehingga di sini skala utamanya tertulis 1,2 cm. Kemudian berikutnya karena kita lihat skala noniusnya di sini ada 0, ada angka tengah, ada garis tengah, kemudian ada angka 1. Berarti ini kan masuk jangka sorong dengan ketelitian 1/20 atau 0,005 cm ya. Oke. Nah, dari situ kita tahu kalau pembacaan skala nonius itu kan yang berhimpit. Di sini kita lihat yang berhimpit itu yang ini. Berarti di sini ada angka 2, di sini ada angka 3, dia tuh di tengah. Berarti kan 2,5, ya kan? 2,5. Nah, karena dia skalanya adalah 0,005, maka kita cari kira-kira angka berapa yang kalau dikalikan 0,005 itu hasilnya 2,5. Jadi kayak gampangannya tuh, kan kita tahu hasil pengukuran skala noniusnya itu 2,5. Nah, itu kita kalikan aja. Kita kalikan dengan 0,005. Kita bagi dengan 0,005, jadi 2,5 kita bagi dengan 0,005. 0,005 itu berdasarkan ketelitiannya. Kemudian kalau kita bagi 2,5 dibagi 0,005 itu hasilnya adalah, oke, sebentar. Biar lebih mudah, sebentar kita ulangi. Untuk skala noniusnya itu kan berarti di garis tengah ini, berarti 2,5. Nah, 2,5 itu berarti kita kalikan dengan 2, maka menjadi 5. Nah, dari situ, itu kenapa dikali 2? Karena di sini skalanya adalah 0,005. Sehingga 2,5 dikali 2 sama dengan 5, maka di sini tertulis 5, lalu kita kalikan dengan ketelitiannya yaitu 0,005. Maka didapatkan 0,025 cm.
Nah, itu berlaku ketika jangka sorongnya dengan ketelitian 0,005. Kalau sudah, maka kita jumlahkan 1,2 ditambah ini, maka hasilnya seperti ini. Nah, itu dalam satuan senti. Sehingga untuk pelaporan hasil pengukurannya, kita punya rumus ini, kita masukkan X0-nya, tadi kita udah dapat, kita masukkan, lalu ketelitian dari jangka sorong yang bentuknya seperti ini, itu adalah yang ini. Jadi kita masukkan. Oke. Kak, aku masih belum paham. Oke, jadi gini. Kalian kan kemarin udah belajar tentang skala pembacaan jangka sorong tapi yang lebih mudah. Kayak misalkan ini kita udah tahu nih 2,5. Jadi kalian bisa tulis gini. Kita cari angka, kita misalkan sebagai A, kita kali dengan ketelitiannya yaitu 0,005, itu hasilnya harus 2,5 dikali 0,01. Karena kalau jangka sorong yang biasa kita ajarkan kemarin itu kan dikali 0,01 tuh. Berarti kan dapat 0,025. Nah, dari situ maka nanti dapat A-nya berapa? 0,025 dibagi 0,005. 0,025 dibagi 0,005. Hasilnya adalah hanya 5. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi cara mengukurnya itu seperti itu. Mungkin kalau bingung, nanti kita lihat lagi. Nah, selanjutnya untuk pembacaan jangka sorong dengan ketelitian 1/50 mm atau 0,02 mm. Nah, perbedaannya apa? Kalau kita lihat, yang skala utama itu masih utuh ya. Masih utuh, tapi di bagian skala nonius dia berbeda. Ingat nggak? Kalau yang ini, itu cuma ada garis satu, yang bawah ya, cuma ada gap satu garis. Tapi kalau yang ketelitian 1/50, itu ada 4 garis. 1, 2, 3, 4. Habis itu 1. Nah, bedanya tuh di situ. Oke. Karena ini ketelitian 1/50 atau 0,02, maka NST-nya berarti ini, ya. Kemudian untuk ketidakpastiannya berarti berbeda dari yang sebelumnya. Nah, ini adalah contoh hasil pengukurannya. Yang pertama, untuk skala utamanya, di sini nolnya berarti kan 1,2. Kemudian, misalkan kita mau cari angka skala nonius nih. Ini kita baca dulu skala noniusnya menggunakan konsep yang jangka sorong biasa. Yang berhimpit itu kan di sini. Nah, kita lihat di sini ada angka 5, ada 4 garis, lalu angka 6. Berarti setiap satu garis mewakili 2 angka. Nah, di sini kan yang garis ketiga, berarti 5, 5,2, 5,4, 5,6. Oke, 5,6 kita kali 0,01, berarti 0,056. Nah, sekarang kita cari angka A dikali ketelitiannya 0,002 sama dengan 0,056. Maka A sama dengan 0,056 dibagi 0,02. Maka akan didapatkan A-nya adalah 28. Ya udah, berarti 28 dikali ini nanti hasilnya ini. Nah, sistem pelaporannya sama ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita coba ke latihan soal. Oke, untuk soal 5A, kita tentukan dulu ini adalah jangka sorong yang ketelitiannya berapa. Kalau kita lihat di sini kan ada 4 garis ya. Oke, berarti jangka sorong ini itu ketelitiannya yang 0,02 mm. Atau bisa kita tulis 0,002 cm. Oke, sekarang kita identifikasi untuk skala utama. Berarti dia di sini ini 0, 0,1, 0,2, 0,3. Kita bisa tulis 0,3 ya. Kemudian di sini kan sebenarnya ini udah 0,4 ya. Itu tuh letaknya sekitar di tengah. Berarti kita bisa tulis seperti ini. Satuannya senti. Kemudian untuk skala noniusnya itu di sini berarti ini kan 7, 7,2, 7,4 dan 7,6. Jadi kita tulis 7,6. Oh ya, sebentar. Ini kan belum fix ya. 7,6 kita kali dengan 0,01 maka dapat 0,076. Dari situ kita cari nilai A yang kayak tadi, berarti A kita kalikan dengan
ketelitiannya yaitu 0,002, itu hasilnya harus 0,076. Dari situ maka dapat A-nya berarti 0,076 dibagi 0,002, dapatnya adalah 38. Oke, berarti skala Noniusnya kita bisa tulis 38 dikali dengan 0,002, maka dapat 0,076 cm. Kalau sudah, maka kita hitung berarti 0,35 ditambah 0,076, maka dapat 0,426, satuannya adalah senti. Oke, itu adalah hasil pengukuran, yaitu X0. Kemudian untuk pelaporan hasil pengukuran, itu rumusnya adalah X0 plus minus delta X, di mana X0-nya tadi kita udah dapat 0,426 plus minus untuk delta X dengan jangka sorong ketelitian segini, berarti nanti kita kalikan, kita plus minus dengan 0,0. Tunggu. Untuk delta X, cara mencarinya adalah setengah kali NST. Nah, untuk NST-nya sendiri, berarti kan setengah kali NST itu pakai ketelitian ya. Kita menggunakan yang senti aja, 0,002, sehingga didapatkan 0,001 cm. Dari situ berarti delta X-nya kita tahu 0,001, sehingga kita tulis 0,01, satuannya adalah senti. Nah, itu adalah untuk yang soal nomor 5A. Selanjutnya, untuk gambar yang kedua, langsung aja ya. Ini masuk jangka sorong dengan ketelitian masih sama. Kalau kita lihat skala Noniusnya kan garisnya 4. Berarti masuk yang ketelitian 0,002 cm. Oke, langsung skala utama. Skala utama berarti ini ya. Berarti 1,8 cm. Kemudian untuk skala Noniusnya, kita hitung biasa dulu. Untuk skala Noniusnya, di sini dia itu berarti di sini. Berarti 2,2, 2,4. Oke, 2,4 kita kalikan dengan 0,01, maka dapat 0,024. Nah, dari situ maka kita cari nilai A dikali ketelitiannya yaitu 0,002, kemudian sama dengan 0,024. Jadi A sama dengan 0,024 dibagi 0,002. 0,024 dibagi 0,002 hasilnya adalah 12. Oke, berarti skala Noniusnya adalah 12. Kita kalikan dengan 0,002. Satuannya senti. Berarti hasilnya adalah 0,024. Oke, kalau sudah senti ya. Jadi kenapa sih Kak kita harus nyari A dulu? Ya karena kita sesuaikan dengan ajaran gurunya untuk mendapatkan nilai ini gitu ya. Jadi pakai cara itu aja biar lebih mudah ditambah. Nah, sekarang kita tambah 1,8 ditambah dengan 0,024, hasilnya adalah 1,824 cm. Kemudian kita udah dapat ini adalah X0, kemudian untuk delta X itu adalah setengah kali NST. Untuk NST-nya itu kan 0,002, sehingga dapat 0,001 cm. Maka hasil pengukurannya itu adalah X0 plus minus delta X. Berarti 1,824 plus minus 0,001. Satuannya senti. Selanjutnya untuk yang C masih sama. Untuk yang C itu dia garisnya 4 ya, yang skala Noniusnya berarti masuk ke ketelitian
0,002 cm. Berarti skala utamanya kita lihat di sini 0,3 cm. Kemudian untuk skala noniusnya kita lihat yang berhimpit itu sepertinya yang ini ya. Nah, berarti ini 6, 6,2, 6,4. Oke, kita tulis dulu 6,4 kita kalikan dengan 0,002 0,001 berarti 0,064 cm. Dari situ kita cari nilai A, berarti A dikali 0,002 sebagai nilai ketelitiannya, kemudian kita sama dengankan 0,064, jadi A sama dengan 0,064 dibagi 0,002. 0,064 kita bagi dengan 0,002, hasilnya adalah 32, berarti nanti skala noniusnya kita bisa tulis 0. Skala noniusnya kita bisa tulis 32 kita kali dengan 0,002 cm. Maka menjadi yang atas kita tulis ulang, yang bawah berarti 0,064 kita jumlahkan berarti 0,364 cm. Ini adalah X0-nya. Berarti X0 plus minus delta X menjadi 0,364 plus minus delta X. Delta X-nya adalah 0,001 cm. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga membantu.